Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Uhayyikum bitahiyatin islamiyah, tahiyatun thayyibatun mubarakah, tahiyatun min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kita ucapkan kepada Rabbul Alamin, Tuhan pemelihara seluruh alam, di mana langit beserta bumi bertasbih padanya, gunung-gunung, burung-burung, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, semua yang ada di bumi dan di langit bertasbih kepadanya. Dan selayaknya kita sebagai hambanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang Allah jadikan manusia atau kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bertasbih kepadanya, memuja dan puji syukur kepadanya, karena karunia Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat masih kita terima hingga saat ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikannya hingga akhir hayat kita, sehingga kita berada dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih untuk menyebarkan risalah Islam, dinul Islam, ke seluruh penjuru bumi, dimulai dari tanah yang paling suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, kemudian menyebar. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ke dalamnya, serta mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang makna sabar dan memberikan kita bimbingan bagaimana memohon pertolongannya dengan kesabaran dan salat. Dan seorang hamba yang mukmin, ada kalanya ia mendapatkan kebahagiaan lalu mensyukurinya, dan apabila ditimpa atau dihadapkan pada musibah atau cobaan, maka ia bersabar, seperti yang disebutkan dalam hadis yang dituliskan dalam kitab Musnad Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajaban lil mu'minin, la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu, in asabathu sara'u fasyakara kana khairan lahu, wa in asabathu darra'u fasabara kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan sekali perihal orang-orang mukmin ini. Allah tidak menentukan sesuatu pun kepada orang mukmin ini melainkan suatu kebaikan baginya. Jika seorang mukmin ini mendapatkan kebahagiaan lalu ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia mendapatkan atau ditimpa musibah atau kesulitan kemudian bersabar atasnya, maka yang demikian baik juga baginya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, Allah Ta'ala juga menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat dijadikan atau yang dapat
membantu dalam mengatasi permasalahan orang-orang mukmin, dalam mengatasi hambanya yang terkena musibah atau mendapatkan masalah, yaitu dengan kesabaran dan salat. Seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal mu'min illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Dan demikian dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mendapatkan atau menghadapi suatu masalah, beliau melaksanakan salat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Jadi ketika Rasulullah menghadapi suatu masalah, beliau melaksanakan salat. Nah, jika kita terkena masalah, kita laksanakan salat pada jam istirahat, bukan pada saat jam belajar gitu ya. Ketika misalnya guru sedang menerangkan, lalu terdapat masalah, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya, lalu salat di kelas. Tidak seperti itu juga ya. Jadi salat pada istirahat, salat duha, atau ketika zuhur datang, salat qabliyah, salat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat, dan ba'diyah sesudah zuhur 2 rakaat, minimal 2 rakaat, dan maksimalnya 4 rakaat, salat rawatib dan ghair rawatib, dan salat-salat sunnah lainnya di waktu-waktu yang sudah ditetapkan sesuai syariat. Dan kesabaran itu menurut kitab tafsir Ibnu Katsir ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjauhi berbagai hal yang diharamkan ya, atau perbuatan dosa. Misalnya kamu ingin membuli teman, sabar, dan ketika ingin muncul keinginan lagi untuk membuli, sabar lagi. Ketika ingin membuli lagi, sabar. Ini ujian ya. Sabar terus sampai akhirnya keinginan untuk membuli itu hilang ya. Dan akhirnya sabarnya menjauhkan diri kita dari perbuatan yang diharamkan. Dan yang kedua, yaitu sabar dalam berbuat ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya habis salat zuhur, kamu mengerjakan sesuatu, kemudian pekerjaannya belum selesai, tiba-tiba sudah azan asar. Nah, di sini kita tidak boleh mengeluh, ya sudah azan lagi. Tapi kita harus sabar untuk melaksanakan dan mendirikan salat kembali, tanpa mengeluh. Atau sesudah salat subuh, tidur sebentar, tiba-tiba udah azan zuhur. Ya, jangan ngeluh, tetap sabar melaksanakan sholat lagi gitu ya. Tapi tidak begitu juga ya, subuh tidur lalu azan zuhur ya, kebanyakan tidur namanya. Kemudian misalnya seperti ini, orang-orang yang melakukan maksiat, mereka itu sebenarnya punya sabar, tapi tidak jujur, atau sabarnya dalam hal yang salah. Misalnya ketika ingin mencuri atau mencopet, pasti bosnya bilang, atau orang yang ahli itu bilang, sabar, sebentar lagi saatnya gitu. Itu kan sabar tapi dalam hal yang salah. Nah, kenapa kita tidak sebaliknya gitu kan? Dalam ketaatan kita pun juga harus sabar ya. Sabar, istiqomah, melaksanakan salat 5 waktu, sabar dalam berbuat kebaikan-kebaikan lainnya ya, yang disarankan yang ditetapkan dalam syariat, kebaikan-kebaikan yang dianjurkan dalam agama. Dan sabar yang ketiga yaitu
sabar dalam menerima dan menghadapi berbagai musibah atau cobaan yang diterima. Ya, ketika terkena musibah atau masalah atau cobaan, kita beristighfar. Begitu. Siapa tahu ada kesalahan-kesalahan kita yang menyebabkan terjadinya musibah itu. Ya. Kita istighfar, memohon ampun dan ridho, menerima, kemudian kita ambil hikmahnya. Apa hikmah dari musibah yang ditimpakan kepada kita? Kemudian tidak hanya musibah yang datang, mungkin juga ujian. Ketika datang ujian pun kita sabar, karena Allah ingin sesuatu dari ujian yang ditimpakannya kepada kita. Allah ingin menaikkan level kesabaran kita, level derajat keimanan kita. Dan salah seorang tabi'ut tabi'in, yakni Abdurrahman bin Zaid al-Aslam, mengemukakan ada 2 pintu kesabaran, yaitu yang pertama, sabar dalam menjalankan hal-hal yang disukai Allah Subhanahu wa taala meskipun jiwa dan raga kita berat melaksanakannya atau tidak suka. Dan yang kedua, sabar dalam menjauhi hal-hal yang dibenci Allah taala walaupun jiwa dan raga kita ingin sekali melakukan itu, tetapi hal itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus bisa menerapkan kesabaran kita pada 2 hal ini, 2 pintu ini. Nah, di penghujung bulan Ramadan ini ada baiknya kita meningkatkan kembali kesabaran kita. Karena mungkin yang selama ini kita kenal sabar adalah sabar, lulus dada, kita terima, sabar. Nah, tapi kita tingkatkan lagi, karena sabar itu ternyata setelah kita bahas luas sekali. Nah, kita tingkatkan hingga menjadi ketiga, hingga kita menguasai 3 macam kesabaran tadi dan 2 pintu sabaran tadi. Dan akhir penutup, saya tutup kultum ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahala mereka dicukupkan tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.